that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Saudara-saudara, saya telah mendapatkan informasi bahwa Jepang telah mengalah kepada sekutu. Berarti kita harus segera memanfaatkan kekosongan kekuasaan ini untuk menyusun kemerdekaan. Benar, Jepang juga tidak boleh kecampur dalam memerdekakan bangsa kita sendiri. Kalau begitu, bukankah sebaiknya Bung Karno dan Hatta mengetahuinya agar proklamasi dapat segera dilaksanakan? Saya setuju, ini merupakan saat yang paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah ini. Permisi Bu, ada Bung Karno di dalam. Kami ingin menyampaikan sesuatu. Oh, sebentar, saya panggilkan dulu ya. Wah, ada gerangan apa saudara-saudara datang kemari? Kami mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan sekarang terjadi kekosongan kekuasaan pada Indonesia. Ya, itu benar. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Dan semua pemuda juga telah setuju. Baiklah, saya mengerti. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Saya akan mendiskusikan hal ini kepada para perwakilan PPKI. Tapi bukannya harusnya kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memerdekakan bangsa kita? Ya, saya tahu, tetapi hal ini menyangkut masa depan bangsa. Saya harus mendiskusikan ini kepada para perwakilan PPKI terlebih dahulu. Baiklah, kalau Bung berkata seperti itu, kami akan mendiskusikannya lagi lain hari. Maaf telah mengganggu waktu. Apa saja yang sudah kalian bicarakan tadi? Para pemuda bilang Jepang telah mengalah kepada sekutu dan para pemuda ingin kita cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukannya itu hal yang bukan terburu-buru? Harusnya kita berunding lagi dengan anggota PPKI lainnya. Jadi kita turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Oke. Tadi kita sudah pergi ke Bung Karno dan hasilnya tidak sebaik yang kita kira. Lalu bagaimana cara kita agar para golongan tua Bung Karno Muhammad Hatta dapat mengikuti rencana kita? Bagaimana kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta supaya tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi mau kita bawa kemana mereka? Saya punya usulan, bagaimana jika kita bawa mereka ke Rangas Dengkok? Di sana keamanannya sangat terjamin. Saya setuju dengan pendapat Anda. Ya, setuju. Baiklah, kita sepakat. Baik. Mari Bung, ikut kami keluar kota sekarang. Memangnya kemana? Karawang. Kalau kami tidak mau? Maaf, tapi ini bukan saja untuk berdebat. Kalian harus ikut kami untuk ke Karawang. Mari Bung. Baiklah, ayo. Mari juga. Tapi bolehkah saya izin pamitan dulu kepada istri saya? Baiklah, tapi cepat. Bu, saya pamitan dulu ya. Mas, bolehkah saya dan Guntur ikut? Baiklah, ayo. Tunggu apa lagi, Bung? Ini adalah kesempatan emas untuk kita. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kita harus maksimalkan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin. Benar, kita harus segera mempersiapkan kemerdekaan ini. Hei, tenang. Mari kita selesaikan dengan kepala dingin.
Hei kalian, lepaskan mereka. Apakah kalian pantas menangkap mereka? Mari kita selesaikan ini dengan baik-baik. Tidak bisa, Bung. Kesempatan ini memaksa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita dapat merdeka? Selain itu, saya tidak akan memberikan salah satu dari kalian semua di sini untuk meninggalkan ruang ini sebelum memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baiklah, saya berjanji, saya akan memproklamasikan kemerdekaan kita setelah kita kembali ke Jakarta. Bagaimana kalau di kediaman Laksamana Maeda? Di sana saya mempunyai kerabat dekat walaupun orang Jepang dan keamanannya terjamin. Baiklah, apakah kita sudah sepakat semua? Mari kawan-kawan, kita ke sana. Silahkan Bung Karno, pakai saja rumah saya akan jamin keamanannya. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan juga serambi depan. Silahkan. Teks siap dibacakan. Saya harap kalian bersedia menandatanganinya bersama. Saya tidak setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Benar, mereka berdua pantas untuk menandatanganinya. Baiklah kalau begitu, bagaimana para hadirin? Apakah kalian setuju dengan saran tersebut? Setuju. Teks proklamasi sudah selesai. Tolong ketikkan saya. Baik, Bu. Maaf Bung, sebelumnya, apakah kita membutuhkan bendera negara untuk dikibarkan? Benar, kita perlu bendera untuk melambangkan negara kita. Bagaimana dengan bendera merah putih? Seperti melambangkan semangat kemerdekaan dan kesucian jiwa manusia. Saya setuju. Saya akan minta Fatmawati untuk menjahitkannya. Bu, saya minta tolong jahitkan bendera merah putih untuk persiapan pengibaran bendera besok. Baik, akan saya jahitkan. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, intanmu terkenang. Hutan
Lalu kapan akan dilaksanakan proklamasi? Saya pikir tanggal 17. Mengapa tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja? Karena tanggal 17 adalah hari Jumat suci. Lagi pula sekarang sudah terlalu malam. Lalu pukul berapa kita akan melaksanakan membacakan proklamasi kemerdekaan? Saya pikir pukul 10 atau sekurang-kurangnya pukul 12. Lalu di mana akan dibacakannya? Bagaimana dengan lapangan Ikada? Tidak, di sana keamanan kita tidak terjamin. Apalagi para pasukan Jepang sudah pasti bersiap siaga untuk mengantisipasi kemerdekaan Indonesia. Maaf, boleh saya mengusulkan bagaimana jika di rumah saya saja? Ya, saya juga setuju. Iya bisa. Menurut saya di sana jauh lebih aman daripada di lapangan Ikada. Kabar proklamasi telah tersebar ke semua orang, sehingga mereka berkumpul di depan rumah Soekarno. Dr. Muwardi meminta Latif berjaga di sekitar rumah Soekarno. Latif! Tolong, kamu jaga tempat pembacaan proklamasi ini agar dapat berlangsung dengan tertib dan aman. Baiklah Mas, saya akan berusaha melaksanakan amanat dari Anda dengan sebaik-baiknya. Baiklah kalau begitu, saya percayakan kepada Anda. Saya pamit undur diri dulu. Suhud! Tolong kamu siapkan 1 tiang bendera untuk upacara kemerdekaan. Siap, saya akan menyiapkan tiang benderanya. Baik. Trimurti, siap Pak. Tolong kibarkan bendera merah putih sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Maaf Pak, tapi menurut saya bendera merah putih harus dikibarkan oleh seorang prajurit. Tapi kita sudah tidak punya banyak waktu lagi untuk mencari orang lain. Baiklah kalau begitu, saya akan panggilkan anak buah saya. Hei kalian! Siap, Pak. Kalian berdua mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera merah putih. Siap, kami tidak akan mengecewakan Anda. Laksanakan. Siap, laksanakan. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi hari sudah tidak sabar lagi, sehingga mereka mendesak Dr. Muwardi untuk mengingatkan Soekarno. Pak Soekarno, kenapa proklamasi tidak segera dibacakan? Oh, orang sudah pada menunggu. Karena Hatta belum datang. Pembacaan proklamasi akan dibacakan jika Hatta sudah datang. Saya tidak akan membacakan proklamasi jika Hatta tidak mendampingi saya. Tapi Pak, orang sudah pada menunggu sejak tadi pagi. Saya tidak akan membacakan proklamasi jika Hatta tidak ada. Jika Mas Muwardi tidak ingin menunggu, silakan membacakan proklamasi itu sendiri. Tapi... Bung Hatta, akhirnya kau datang juga. Soekarno, maaf telah membuatmu menunggu lama banget ya. Tidak apa-apa, kau datang 5 menit sebelum acara dimulai. Kalau gitu, mari kita mulai pembacaan proklamasinya. Mari. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia
permusyawaratan itu telah sia sekata, berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! 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 Bendera siap. Kapal bendera merah putih. Hormat! Gerak! Setelah upacara selesai, sebagian hadirin pulang. Lalu sepasukan Jepang datang dan berdialog dengan Bung Karno. Saya diutus untuk datang kemari. Apakah yang Tuan lakukan, Soekarno-san? Kami memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tuan tidak boleh melakukannya. Sudah disampaikan tentang larangan untuk menyatakan kemerdekaan. Tetapi saya baru saja menyatakan pernyataan tersebut. Kabaran berita itu pun menyebar ke seluruh dunia melalui siaran radio gelombang pendek. Demikianlah perjuangan akhir para golongan tua dan golongan muda. Hari itu merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Namun perjuangan bangsa Indonesia masih belum berakhir. Bangsa ini harus memikirkan bagaimana cara mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W. V. C. H. Plukman siap untuk mengibarkan bendera Belanda dengan warna merah putih biru. Bagaimana persiapan pengibaran benderanya? Kabar Pak, kita akan segera mengibarkan bendera di puncak tertinggi di Hotel Yamato ini. Baik, siap. Laksanakan sebaik mungkin. Siap Pak. Selanjutnya, tugas kita adalah melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan mengembalikan tentara Jepang ke negara asalnya.
Namun setelahnya, kita akan menjajah kembali negeri ini. Bendera Belanda dengan warna merah, putih, biru pun selesai dikibarkan. Lihat, bendera Belanda yang berkibar itu. Apa-apaan ini? Apa yang mereka inginkan? Mereka pasti datang dengan maksud ingin menjajah kita lagi. Benar, ayo kita laporkan kepada yang lain dulu. Begitu kabar tersebut tersebar di seluruh kota Surabaya, jalan Tunjungan dibanjiri oleh rakyat, mulai dari pelajar berumur belasan tahun hingga pemuda dewasa. Rakyat yang marah memadati halaman hotel serta gedung yang berdampingan. Hei, tentara laknat, untuk apa kau datang kemari lagi? Itu bukan urusan kalian. Kalian tidak punya kuasa untuk melarang kami. Kalau ingin menjajah, sebaiknya urung adatmu itu dan pergi dari negara kami. Untuk apa kau pasang bendera itu? Ingin kami robek? Kalian semua jangan macam-macam, atau kubunuh kalian. Sabar, Pak, sabar. Presiden Sudirman hadir dikawal oleh Sidik dan Haryono. Mereka akan menemui Plukman sebelum dihadang oleh tentara Belanda bawahan Plukman. Kalian tidak boleh masuk. Minggir kalian, biarkan kami bertemu dengan Lukman. Sabar, Sidik. Kami datang baik-baik untuk bertemu dengan pimpinanmu. Bagaimana kita bisa mencari kalian? Biarkan kami masuk. Baiklah, tunggu sebentar. Tuan, ada yang ingin menemui Anda. Siapa? Sudirman dan kawan-kawannya. Untuk apa mereka datang? Tidak tahu, Tuan. Sudirman hanya berkata bahwa ia ingin menemui Tuan. Baiklah, biarkan mereka masuk. Ada apa Sudirman? Kau ingin menemuiku? Lukman, meminta kau turunkan bendera Belanda itu. Iya benar, bendera itu tidak dapat diterima oleh pemerintah. Hah? Terserah kami mau memasangnya atau tidak. Kami tidak perlu izin dari siapapun. Tentu saja perlu. Jika tidak, akan kami turunkan sendiri dan kami akan robek-robek itu. Iya benar, cepat turunkan bendera bodoh itu. Bendera bodoh katamu. Justru bendera merah putih kalian itu yang bodoh. Apa-apaan kau, Lukman? Kau telah menghina kedaulatan bangsa kami. Tentara Sekutu telah menang perang. Oleh karena itu Belanda berhak menegakkan kembali pemerintah Hindia Belanda. Republik Indonesia, itu tidak kami akui. Jangan kurang ajar dasar kau penjajah. Diam, lebih baik kalian semua keluar dan biarkan bendera kami tetap berkibar. Melihat gelagat tidak menguntungkan itu, pemuda Sidik dan Haryono yang mendampingi Sudirman mengambil langkah taktis. Mari kita keluar, keadaan sudah tidak mulai terkendali. Haryono segera membawa Sudirman keluar, sementara Sidik terus bergulat dengan Plukman. Sidik menendang revolver dari tangan Plukman. Revolver itu terpental dan meletus tanpa mengenai siapapun. Beberapa tentara Belanda menerobot masuk karena mendengar letusan pistol dan sambil mengacungkan pistol ke arah Sidik. Ada apa ini? Tuan Plukman, dewasa kau! Sudirman bersama pemuda lainnya berlari keluar. Hei kau, bergegas naik, bantu aku menurunkan bendera ini. Iya, tunggu aku sebentar. Di luar hotel, pemuda dan rakyat Surabaya yang mengetahui gagalnya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke dalam Hotel Yamato.
Minggir kau, biarkan kami masuk. Tidak bisa. Jangan berani-beraninya kalian. Tetapi, angkahi kami dahulu. Kalau begitu, kita dobrak. Ayo! Apa kalian lakukan percuma? Banyak tentara yang menahan kalian. Dan tidak akan membiarkan kalian masuk. Lihat, bendera Belanda sedang diturunkan. Panggil pasukan untuk bergegas ke puncak hotel. Hei kalian, apakah ada yang membawa bendera merah putih? Tidak ada. Kusnowibowo merobek bagian biru pada bendera Belanda hingga menyisakan bagian merah dan putihnya saja. Ia dan Haryono lalu mengibarkan kembali bendera tersebut. Pemuda dan rakyat yang melihat bendera merah putih yang sudah berkibar lantas bersorak-sorai. Merdeka! 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 Silakan masuk. Lapor Agent. Pasukan Divisi India ke-5, ke-23, dan ke-26 siap berangkat. Laporan diterima. Jenderal, saya kalau boleh bertanya, Ada apa, Hawthorne? mengapa kita masih menunggu di pelabuhan? Semuanya sudah siap. Hanya perlu menaiki kapal menuju Indonesia. Bapak sepertinya tidak membaca berkas kantor Anda. Perjalanan kami ke Indonesia didampingi beberapa teman dari Nica. Ah, datang juga. Ikut saya, Hawthorne. Lieutenant Christensen, Laksamana Mountbatten. saya harap Anda sudah mengetahui hasil diskusi kita antara negara kita bulan lalu. Tentu saja, tentara sekutu akan datang ke Indonesia mengamankan daerah Jawa dan Sumatera. Lalu pejabat Nica akan mengambil kembali alih koloni dari kami. Benar. Allied Forces Netherlands East Indies, nama pasukan koalisasi ini disebut dengan AFNI. Sekarang, apakah kita bisa berangkat? Tentu saja. Pasukan sekutu kemudian menaiki kapal-kapal ke Indonesia untuk mengamankan wilayah. Pasukan Nica membonceng mereka melalui kapal Cumberland ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Vanderplas, saya mendengar dari orang Jepang bahwa Hindia sudah merdeka. Negara tersebut dinamai sebagai Indonesia. Merdeka? Hah? Orang-orang pribumi itu? Tidak masalah. Negara mereka akan jatuh kembali ke tangan kita. Jadi, Letnan, apakah engkau sudah menyiapkan rencana untuk mengatasi orang Indonesia itu? Sudah, rencananya Jawa dan Sumatera akan dibagi menjadi 3 wilayah kewenangan. Divisi Hawthorne di Jawa Barat, Divisi Marsek di Jawa Timur, dan Divisi Chambers di Sumatera. Sepertinya kita sudah mendekati daratan. Saya akan menyiapkan pasukan saya. Letnan, apakah Anda yakin pasukan sebanyak ini dapat mengalahkan mereka dengan mudah? Apalagi mereka baru saja mendapatkan persenjataan banyak peninggalan Jepang. Justru persenjataan itulah yang akan membantu kita. Kita akan merampas persenjataan itu. Apakah kau masih ingat tujuan awal kita datang ke sini? Kita ke sini untuk membebaskan tawanan perang sekutu. Benar, para tawanan itulah yang akan membantu kita melawan orang Indonesia. Pasukan sekutu dan Nica kemudian segera melaksanakan tugasnya setelah sampai di daratan. Mereka membangun markas-markas sesuai daerah yang ditugaskan guna membantu proses pelucutan senjata Jepang. Namun pihak Indonesia tidak diam saja. Orang-orang Indonesia ini cukup merepotkan. Tugas kami tidak akan selesai kalau seperti ini terus situasinya. Mungkin diperlukan solusi pendekatan yang berbeda. Akhirnya,
tewas juga. Pemerintah Belanda datang untuk menyelamatkan kami. Benar, saya adalah Laksamana Louis Monten dari Nica. Mulai sekarang ini, kalian akan dibebaskan dari status tawanan. Mulai sekarang kalian harus membantu Nica. Maksudnya? Kami kesini tidak hanya untuk menyelamatkan kalian. Kami kesini untuk menguasai Hindia Belanda. For Netherlands! For Netherlands! Apa? Apa maksud dari perbuatan dia itu? Van der Vlees? Van Gogh? Segera bertemu dengan Letnan Christensen segera dan minta penjelasan dari dia. Ada apa ini? Berani yang masuk itu saja. Apa maksud dari perjanjian ini? Letnan Jenderal Sir Philip Christensen, pemimpin AFNI, mengakui Republik Indonesia secara de facto. Kalian yang mengkhianati perjanjian kami. Jelaskan apa maksudmu sekarang. Pertama, saya tidak suka dengan tingkat kesopanan kalian karena saya adalah atasan kalian di AFNI. Kedua, pernyataan itu ada taktik, supaya tugas kita berjalan dengan lancar. Taktik? Kami dapat menerima hal ini. Namun, sebaiknya Jenderal mendiskusikan hal ini dengan Nica. Saya tidak perlu mendiskusikan apa-apa. Sebagai pemimpin AFNI, saya berhak membuat keputusan seperti itu. Jadi bagaimana perkembangan situasinya? Hanya beberapa daerah yang sudah benar ditangani. Kota-kota padat melakukan perlawanan sengit, sehingga kemajuan masih belum nampak. Excuse me, Regent. Nica ingin hasil yang baik saat kami kembali ke sini. Akhirnya kau datang. Lapor. Banyak kabar buruk, Regent. Apa maksud untuk kabar buruk, Hawthorne? Pertempuran pihak kita dengan pihak Indonesia sudah melebar di mana-mana sejak kejadian itu di Hotel Yamado. Ada perlawanan di Surabaya dan AWS Marabi tewas. Saya sampai turun tangan meminta Presiden Soekarno untuk menenangkan situasi. My God, sepertinya Surabaya akan menjadi masalah. Jadi, bagaimana dengan wilayahmu? Prosesnya sedang berlangsung, Legend. Saya sudah memindahkan salah satu anak buah saya untuk mengurus kota Bandung. Oh ya? Siapa itu? Brigadir Jenderal McDonald. Akhirnya, kita sampai juga di kota Bandung. Apa Jenderal? Sebenarnya kita sudah terlihat oleh pasukan orang Indonesia itu. Laporan diterima. Persiapkan pasukan yang lain untuk membangun markas. Suruhlah juga pasukan Indonesia itu untuk memanggil pemimpinnya. Ya, Sir. Sekarang tinggal menunggu. Apa Jenderal, kami kedatangan pasukan sekutu. Apa? Mau apa mereka ke sini? Kita baru melewati Jepang. Sekarang sekutu datang pula. Kami tidak tahu, Pak. Mereka ingin Bapak berbicara dengan pemimpin mereka. Baiklah. Saya akan segera ke sana. Daripada mereka mulai menembak tidak sabaran. Antar saya ke pemimpin mereka. Siap, Jenderal. Siap. Akhirnya, saya bikin McDonald. Bapak ada pemimpin pasukan di kota ini? Betul. Saya Maidin Abdul Haris Nasution. Apa tujuan pasukan sekutu datang ke sini? Dengarkan baik-baik, karena saya tidak mau mengulang. Seluruh penduduk kota Bandung harus menyerahkan semua senjata yang dimiliki mereka.
Kami hanya mengizinkan pasukan TKR dan polisi untuk memiliki senjata. Harus mengizinkan? Bapak pikir kalian siapa yang bisa datang ke kota kami untuk menyuruh-nyuruh kami? Jadi, Bapak tidak akan menuruti perintah ini? Dengan hormat, Bapak pergi dari sini. Bawa semua pasukanmu dari Bandung ini. Jangan kembali lagi. Kalian tidak diterima di sini. Kami tidak peduli Bapak setuju dengan ini atau tidak. Kami tidak akan pergi sampai senjata-senjata itu berada di tangan kami. Setelah penawaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak menemui titik terang, kondisi situasi semakin memburuk. Bentrokan bersenjata tidak dapat dihindari, dan rakyat Bandung harus mencari sebuah solusi keluar dari masalah ini. Kurang ajar tentara sekutu itu. Tenang Jenderal, kami di sini untuk membahas kegiatan kami selanjutnya, bukan untuk mengeluh. Sejak bulan kemarin, situasi sudah semakin tidak terkendali. Tentara sekutu masih saja menutup persenjataan, sehingga terjadi bentrokan di mana-mana. Dari persediaan hingga senjata sudah semakin menurun. Ada yang harus kita lakukan. Kerabat-kerabat saya juga tewas gara-gara tawanan Ica itu. Mayurukana, apakah engkau telah mendapatkan itu di lokasi markas sekutu? Sudah saya dapatkan, Pak. Lokasi markas besar mereka berada di Hotel Homan dan Hotel Peringat. Oke, baiklah begitu. Komandan Toha, siapkan prajurit. Besok malam kita akan perang. Siap, Jenderal. Pada malam 24 November 1945, tentara TKR menyerang markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Prenjak. Serangan itu membangkitkan amarah pihak sekutu, sehingga Brigjen McDonald memberikan ultimatum supaya warga Bandung meninggalkan wilayah Bandung Utara selambatnya tanggal 29 November 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan. Pertempuran sporadis terjadi di berbagai tempat, dan sekutu mulai terdesak. Selanjutnya, sekutu memberikan ultimatum kedua. Jenderal, tolong pertimbangkan lagi batas ultimatumnya. Tidak bisa. Kami sudah berbulan-bulan memperingatkan kalian. Tinggalkan Bandung segera. Jenderal, ultimatum ini mustahil dipenuhi. Tidak mungkin kami memindahkan pasukan TRI sejauh 10 km dalam waktu 1 atau 2 hari. Oh, kau pikir saya peduli? Sudah berapa kesempatan yang saya berikan kepada kalian? Ini yang terakhir kalinya. Sampai besok tengah malam pasukan TRI belum meninggalkan Bandung, saya habiskan kalian semua. Keras kepala sekali McDonald itu. Jenderal, kita sudah tidak ada pilihan lagi. Baik senjata maupun taktik, kita sudah kalah dengan sekutu. Mari kita bawa TRI keluar dari Bandung. Bukankah mereka sudah menjauhi 100 truk? Tawaran itu saya tolak. Apa? Kita harus mempertahankan kota Bandung ini. Kita tidak akan membiarkan kota Bandung ini direbut mereka. Tapi Jenderal, nyawa para pasukan akan hilang. Permisi. Apa boleh saya balik mengusulkan? Tujuan kita adalah untuk mencegah isi kota jatuh ke dalam tangan sekutu dan mempertahankan nyawa pasukan, bukan? Jadi, bagaimana kalau kita mau menghanguskan Bandung? Hah? Usul tersebut masuk akal daripada sia-sia membuang nyawa. Benar katamu. Kalau mereka ingin mendapatkan Bandung, mereka yang akan mendapatkan abunan tanah saja yang akan menanti mereka. Kita akan pasti merebutkan kembali kota Bandung ini. Semua pada setuju untuk menghanguskan Bandung? Setuju. Setelah mufakat tercapai, pada malam itu juga mulailah operasi Bumi Hangus. Bang Rakyat, Bancuy, Cicadas, Braga, Tegalega, dan asrama-asrama TRI dibakar habis. Warga Bandung meninggalkan rumah mereka dengan sedih, lalu mengungsi dengan arahan TRI. Sekarang telah menjadi lautan api melibung rebut kembali oleh Ismail Marzuki.
Suti.